Pemain pertama timnas yang main di Liga Champions. Tom Haye menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang main di Liga Champions. Dan peluang itu sangat besar terjadi jika ia gabung klub Liga Prancis OGC Nice pada Januari atau musim panas 2024 nanti. Pemandu bakat atau tim scouting OGC Nice, Bertino, terang-terangan mengatakan bahwa timnya membutuhkan pemain berkualitas di lini tengah. Dan hal itu dibutuhkan agar mereka konsisten menyaingi PSG dalam perebutan gelar juara Liga Prancis 2023-2024. Hingga pekan ke-17, OGC Nice saat ini menempati posisi 2 klasemen dengan 35 angka. Skuad asuhan Francesco Farioli itu tertinggal 5 angka dari PSG di puncak klasemen. Jika posisi ini dapat bertahan hingga akhir musim, mereka akan tampil di Liga Champions 2024-2025. Sekedar diketahui, Liga Prancis mendapatkan jatah 3 wakil langsung lolos ke fase grup Liga Champions 2024-2025. Sementara itu, tim yang finish di posisi keempat akan tampil dari babak ketiga kualifikasi Liga Champions. Karena itu, peluang OGC Nice tampil di Liga Champions sangatlah besar. Andai Tom Haye kemudian bergabung dengan mereka, gelandang 28 tahun itu akan menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tampil di Liga Champions. Dan sejauh ini ada banyak pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Champions seperti Emil Audero dari Inter Milan dan Kevin Dix dari FC Copenhagen. Lantas, seberapa besar peluang Tom Haye gabung dengan OGC Nice? Peluangnya sangatlah besar. Jordi Amat ungkap latihan berat ala Sinteyong. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat mengaku bahwa latihan yang dijalani tim selama training camp di Turki cukup berat. Namun, ia tetap antusias demi Piala Asia nanti. Timnas Indonesia sendiri sudah berada di Turki sejak pertengahan Desember 2023. Dan pemusatan latihan ini sebagai persiapan menatap Piala Asia 2023. Adapun kejuaraan itu berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dan timnas Indonesia berada di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Memang lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia ini begitu berat. Oleh karena itu, butuh perjuangan maksimal seperti latihan maksimal dalam training camp. Hari ini kami latihan banyak sekali, seperti passing drill, positioning, one side game, dan juga yang lainnya. Kata Jordi Amat dilansir dari laman PSSI pada hari Jumat 29 Desember. Latihan sangat kompetitif, tim pun bekerja baik di lapangan dan juga gym. Jadi, semua di sini bekerja keras. Sambung mantan pemain Espanyol itu. Lalu yang terakhir dia pun menegaskan, sudah sangat siap menatap Piala Asia nanti. Meski timnas Indonesia sama sekali tidak diunggulkan oleh lawan-lawan lainnya. Saya siap menjalani Piala Asia tahun depan dan saya menantikannya pergi ke Qatar. Itu akan menjadi turnamen yang hebat, jelas Jordi. Kita semua menantikannya, tapi sebelumnya kami harus mempersiapkan diri dan di sini di Antalya Turki senang berada di sini, pungkasnya. Thomas Haye tiba di Indonesia untuk proses naturalisasi. Calon pemain naturalisasi Tom Haye telah tiba di Indonesia pada hari Kamis 28 Desember. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI sendiri. Kedatangannya pun telah sesuai jadwal dan seperti yang diketahui, sebelumnya pemain yang berposisi sebagai gelandang itu memang sudah dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis sore. Kabar tersebut datang dari Endri Irawan selaku anggota Komite Eksekutif PSSI. Ada satu pemain, calon pemain timnas lagi, yaitu Tom Haye. Sore ini dia akan datang ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkas dulu. Mudah-mudahan saja dia lancar, kata Endri. Namun sementara itu, beberapa agenda kini harus dijalani Tom Haye demi merampungkan proses naturalisasinya tersebut.
Dilansir dari laman resmi PSSI, pemain kelahiran tahun 1995 itu akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta Kedutaan. Ia pun kemudian diharuskan menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan itu rencananya terlaksana di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Selain itu, sang pemain juga akan berkunjung ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Ia pun mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia. Pemain yang bermain untuk klub Eredivisie Heerenveen ini lalu tak sabar untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja dan saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Hai. Parah, pelatih Sandy Walsh doakan timnas Indonesia gagal. Pelatih Kevin McClelland, Besnik Hasi, berharap timnas Indonesia tak melaju jauh di Piala Asia 2023 karena sangat membutuhkan Sandy Walsh. Kevin McClelland baru saja mengakhiri tahun 2023 dengan kekalahan dari Charleroi dengan skor 1-3 di lanjutan Liga Belgia. Kekalahan ini pun lantas membuat mereka berada di peringkat ke-10 sementara dan terancam hanya akan mengikuti playoff degradasi. Hal ini pun membuat pelatih mereka, Besnik Hasi, membutuhkan seluruh pemain untuk perbaikan di putaran kedua termasuk Sandy Walsh. Setelah laga melawan Charleroi, Sandy Walsh pun akan bergabung ke training center timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Dan ia pun akan melewatkan evaluasi bersama Kevin McClelland juga beberapa pertandingan pada Januari mendatang. Selain Sandy, ada juga Mori Konate yang juga harus membela Guinea di Piala Afrika 2024. Kita akan kehilangan dua pemain penting, Sandy dan Konate, kata Besnik Hasi dilansir dari QVA. Kami pun harus mencari solusinya karena mereka akan absen di pertandingan melawan AAJ. Saya hanya bisa berharap mereka, timnas Indonesia, tidak melaju ke babak berikutnya, tambahnya. Sandy dan Konate sendiri akan absen dalam pemusatan latihan Kevin McClelland yang digelar di Spanyol pada bulan Januari nanti. Dan di sana mereka akan menggelar latihan hingga 12 Januari dan melewati satu laga uji coba melawan Hertha BSC.